Hai viewers, welcome back to my YouTube channel. Kali ini loh episode 21 kita membahas nih mengenai perlindungan konsumen dalam hal produk kosmetika atau skincare. Bagaimana dari sisi konsumen dan pelaku usahanya mengenai hak dan kewajibannya. Saat ini konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetik ataupun skincare itu mengalami peningkatan sesuai dengan gaya hidup mereka. Dan kita sebagai konsumen sebenarnya mempunyai hak sesuai pasal 4 huruf A, huruf C dan huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak konsumen. Huruf A mengatakan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Huruf C, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Dan huruf H, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan atau sebagaimana mestinya. Dan di samping itu, pelaku usaha tentunya juga mempunyai kewajiban sesuai pasal 7 huruf A, B, dan F Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Di antaranya kewajiban pelaku usaha pada huruf A, beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Huruf B, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Serta huruf F, memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya, dalam pasal 8 ayat 1 huruf D dan huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di sini mengatur bahwasanya pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang sesuai huruf D tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, ataupun kemajuan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Dan huruf F tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Bahkan di dalam pasal 9 ayat 1 huruf J dan K Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sama, pelaku usaha juga dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah. Dan huruf J mengatur bahwasanya menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap. Dan huruf K menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Dan berdasarkan uraian aturan tersebut, jika terdapat produk skincare yang memberikan klaim atau manfaat yang tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan dapat menyebabkan peradangan pada kulit kita sebagai konsumen, maka sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen skincare dapat menggugat ganti rugi, kompensasi, dan atau penggantian kepada pelaku usaha tersebut. Dan perlindungan konsumen sendiri di sini merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada kita sebagai konsumen. Sebagaimana dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwasannya pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa ganti rugi yang harus dipertanggungjawabkan produsen yang sesuai dengan kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita oleh konsumen setelah menggunakan produk skincare tersebut. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pemberian ganti kerugian tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Ketentuan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwasannya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika mengalami hal tersebut yaitu dapat melalui penyelesaian sengketa konsumen yang dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan, atau via lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen atau melalui jalur litigasi atau peradilan umum. Dan juga ada lembaga yang dibentuk untuk diperuntukkan membantu para konsumen maupun pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketanya di negara kita, yaitu di Indonesia, disebut sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, yang dalam ketentuan pasal 52 huruf A Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang BPSK yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Selanjutnya, dalam pasal 60 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwasannya adapun BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pemberian ganti rugi berupa penetapan ganti rugi yang paling banyak 200 juta rupiah. Adapun selanjutnya, ketika melihat
Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwasannya selain itu pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak sejumlah 2 miliar rupiah. Perlu diketahui bahwa kosmetik juga termasuk dalam sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan atau kita sebut dengan Undang-Undang Kesehatan. Dan di dalam pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan ini mengatur bahwasannya setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Sedangkan dalam pasal 138 ayat 4 Undang-Undang Kesehatan ini juga mengatur bahwa pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta dalam pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan ini mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dipidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ini dari sisi pidananya setelah kita jelaskan sebelumnya dari sisi perdatanya. Tapi harus diingat kita sebagai konsumen perlu membuktikan bahwa kerugian yang kita alami disebabkan oleh penggunaan skincare tertentu dan kita harus lebih jeli dan melihat secara detail dalam memilih produk skincare agar tidak berbahaya bagi kulit kita dan sebaiknya produk yang kita pilih harus cocok untuk kulit kita dan kita perlu menghindari di mana produk skincare itu memiliki kandungan yang memicu kulit kita menjadi sensitif ataupun iritasi. Sekian, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena dukungan kalian sangat berharga. Terima kasih and see you on my next video.